sebagai rujukan kita dari Nu'aim bin Bashir radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang juga terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Hati manusia itu ada 3 macam. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama disebut dengan qalbun mayyit, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun salim. Udah selesai kita terangkan ini. Apa itu qalbun mayyit? Hati yang mati. Kalau hati sudah mati, hanya Allah lah yang tahu. Manusia tak mampu menghidupkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Istri tak bisa menghidupkan hati suami yang mati. Suami juga tidak bisa menghidupkan hati istri yang mati. Anak tak bisa menghidupkan hati orang tua yang mati. Begitu sebaliknya, apalagi orang lain. Ada hati yang kedua namanya qalbun marid. Sampai di sini kajian kita kemarin. Qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang berisi dengan penyakit. Itu juga terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa hati ini ada penyakit. Kalau penyakit itu tidak disembuhkan, tidak diobat, fazadahumullahu marada, maka hati itu penyakitnya bertambah-tambah. Ini sama dengan jasad Bapak Ibu. Jasad kita ini ada penyakit yang sifatnya melebar, bertambah. Termasuk penyakit diabetes. Sekarang kan sangat ditakuti oleh orang. Diabetes basah itu apa namanya? Diabetes mellitus. Ya. Diabetes mellitus, meletus, mampus. Nauzubillah. Itu kena ujung jarum saja bisa melebar, akhirnya diamputasi. Rupanya Bapak Ibu, hati juga seperti itu. Hati itu sama seperti diabetes. Dia bisa merembes. Yang disebut oleh Allah, fazadahumullahu marada, maka ditambah oleh Allah penyakit yang lain. Akhirnya hati itu lama-lama mati. Kalau dibiarkan sakit tidak diobati, akhirnya mati juga hati itu. Itu yang bahayanya. Nah, sekarang yang jadi masalahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa contoh hati yang mati itu? Apa bentuk penyakitnya, supaya kita tahu obatnya apa. Sebab penyakit itu kalau tidak tahu, bingung pula cari obatnya. Bapak sakit apa? Tidak tahu. Tapi badan ini rasanya sakit aja. Sakit apa Pak? Tidak tahu. Bingung juga dokter. Sakit apa nih? Ya kan? Tentu diketahui penyakitnya apa. Hati, penyakit yang pertama itu adalah ujub. Ini penyakit pertama sekali. Ujub. Apa itu ujub? Pernah dengar nama penyakit hati ujub? Ujub itu merasa diri berlebih, lebih kaya, lebih hebat, lebih pintar. Pokoknya lebih lah. Rasa lebih itu ujub.
Dari situlah iblis asal muasal menjadi takabur. Yang disebutkan oleh Allah ketika iblis mengatakan dalam Al-Quran, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin, ana khairam minhu. Kata ana khairam minhu itu ujub. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku duhai Allah dari api. Aku ini dari api. Khalaqtahu min tin, sedangkan Adam dari tanah. Dari penciptaan saja sudah beda. Begitu. Dan itu yang diikuti oleh manusia. Kan banyak orang yang asal muasal timbul sombong dari situ. Pendidikan aja udah beda, asal kita udah beda, level kita beda. Kita ini bangsawan, kita ini orang terhormat, kita ini orang terpandang. Wah, ini dia tuh merasa hebat. Kau tidak pantas bersama dia, kau tidak layak berteman sama dia. Kita ini punya kedudukan. Orang-orang seperti itu Bapak Ibu, kalau di tes DNA-nya itu keturunan iblis itu. Nasabnya ketemu dengan iblis. Ya enggak? Merasa diri hebat. Itulah iblis. Aku ini dari api, Adam itu dari tanah. Ana khairam minhu, aku lebih baik daripada Adam. Itu namanya ujub. Setelah itu datang perintah Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena adanya ujub, maka lahirlah kesombongan. Ketika Allah perintahkan kepada seluruh malaikat penduduk langit, termasuk iblis. Iblis itu Bapak Ibu dulu tinggalnya di surga, penduduk langit. Semua malaikat-malaikat yang di langit dan ada yang di surga, seluruhnya diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat iblis, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali dia tidak mau tunduk dengan perintah Allah sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam itu bukan untuk menyembah Adam, tapi untuk taat kepada Allah atas perintah Allah. Jadi kesombongan itu di situ. Bukan menyembah Adam, bukan sujud kepada manusia. Mau ndak ikuti perintah Allah? Al-haqqu min rabbik, bahwa kebenaran itu datang dari Allah. Iblis rupanya tidak mau. Baru disebut oleh Allah aba wastakbar. Iblis menolak dengan kesombongan. Wa kana minal kafirin, karena sombong iblis, maka dari makhluk yang taat menjadi kafir. Jadi kesombongan itu bisa melahirkan kekafiran. Hati-hati dengan sombong. Nah, yang jadi persoalan berikutnya Bapak Ibu, sombong itu apa? Apa arti sombong? Ya. Apa Bu? Merasa itu kan ujub. Sombong itu apa? Qatrul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Al-mutakabbir qatrul haqq wa ghamtun nas. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Kata Rasulullah, sombong itu menolak kebenaran. Sujud kepada Adam itu perintah Allah. Perintah Allah itu kebenaran. Ditolaknya sombong. Nah, kalau kita bawa kepada diri kita sekarang, ada kebenaran datang dari Allah. Apa contohnya? Hayya 'alas shalah. Itu panggilan siapa? Allah. Benar. Berarti hayya 'alas shalah itu kebenaran. Maka siapa yang tak mengikuti panggilan itu, tidak solat, maka dia disebut dengan sombong. Maka orang solat itu sombong. Orang yang tidak solat itu sombong. Takabur. Kalau iblis, Bapak Ibu, dia tidak mau sujud kepada Adam. Tapi manusia tak mau sujud kepada Allah. Kira-kira mana lebih sombong, manusia yang tak solat dibanding iblis? Nah, iya. Jadi kalau kita baca secara hakikat, sebenarnya banyak manusia ini lebih sombong daripada iblis. Iblis masih mending, Pak. Bapak Ibu, dia tak mau sujud sama makhluk. Sama Adam, tak mau dia sujud. Manusia tak mau sujud sama Allah. Nah, betapa sombongnya, betapa angkuhnya. Maka orang yang tidak solat itu, dua ancamannya, nama nerakanya. Pertama neraka Saqar, yang kedua neraka Wail. Orang yang tak solat-solat, itu tempatnya neraka Saqar. Orang yang kadang-kadang solat, tempatnya neraka Wail. Fawailul lil musallin. Orang yang kadang solat, kadang tak. Subuh tak solat, zuhur solat. Itu tempatnya besok neraka Wail. Tak ada solat itu 4 waktu. Solat itu 5 waktu. Tak boleh dikurangi. Ada pula orang, gimana solatnya Pak? Itulah Ustaz, masih bolong-bolong. Tak solat namanya itu. Bolong-bolong itu tak solat namanya. Yang solat itu tidak ada bolongnya. Itu yang solat. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa ayat 103. Solat itu sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Ada waktunya. Subuh sudah ada. Zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan dikurangi. Jangan subuh hilang. Zuhur solat, asar solat, maghrib solat, isya solat. Tidak solat namanya itu. Subuh tidak solat. Tak bisa. Tidak ada solat 4 waktu. Apalagi 3 waktu. Apalagi sekali seminggu. Ada orang Islam solatnya sekali seminggu. Sama orang ke gereja. Tanggung-tanggung masuk gereja aja. Ya kan? Ngapain repot-repot masuk Islam? Masuk Kristen aja sekali seminggu datang ke gereja. Islam itu ada waktunya. Datang sekali Jumat, itu pun datang terlambat, pulang cepat. Doa nak masuk surga. Aneh-aneh aja. Itu dicap sombong, takabur, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang. Ana khairam minhu, aku lebih baik daripada Adam. Itu dia kesombongan. Disombong itu muncul ketika ada ujub. Jadi Bapak Ibu, asal muasal penyakit itu dari ujub itulah. Baru lahirnya takabur, sombong. Nah, fazadahumullahu marada. Kalau sudah masuk kepada kesombongan, maka ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Yaitu orang yang sombong itu pasti pendendam. Kenapa ada orang dendam Bapak Ibu? Karena sombong. Dendam apa artinya? Hah? Bingung pula. Dendam apa artinya? Mengingat keburukan orang. Belum tentu dendam. Apa itu dendam? Dendam itu membalas
kejahatan dengan serupa atau lebih dari yang pernah dia rasakan. Itu dendam. Membalas penyakit hati karena kesombongan lahir dendam. Setelah dendam, maka lahir fazadahumullahu marada, lahir lagi penyakit yang lain, yaitu hasad, dengki. Orang pendendam pasti punya penyakit hasad. Hasad itu apa? Hah? Hasud. Hasad itu sama. Apa itu hasad? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Apa itu hasad? Hasad itu dengki, iri hati. Iri hati itu apa artinya? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang. Kalau orang sukses dia yang meriang, orang naik pangkat dia yang sakit, orang yang jatuh dia ketawa. Itu hasad, iri hati. Kenapa dia iri hati? Karena punya sifat pendendam. Paling suka dia tuh kalau ada orang yang didendaminya jatuh, hancur, bangkrut, miskin, sakit. Oh, paling senang dia. Malah diucapkannya matilah. Ya begitu kan? Senang dia. Karena dendam tadi. Lahir penyakit hasad. Untuk hasad ini Rasul mengeluarkan sebuah sabdanya. Iyyakum wal hasad, innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Takutilah olehmu, kata Rasul, penyakit hasad, pendengki. Innal hasad, sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, memakan semua amal-amal kebaikan. Solat dimakannya hangus, puasa dimakannya hangus, zakat, haji, umrah, zikir, baca Quran, semua hangus. Kama takulun narul hatab, seperti api membakar kayu, habis. Maka orang hasad itu sebenarnya orang yang paling rugi. Kenapa? Banyak modal amalnya hangus semuanya. Capek-capek membangun amal ibadah ternyata hangus, terbakar oleh dengki, penyakit hati itu. Ini banyak penyakit seperti ini, hasad. Orang ketawa dia sedih, orang sedih dia ketawa. Aneh. Nampak orang jatuh, matilah. Ada begitu Bapak Ibu? Ada. Yang mana orangnya? Kawannya naik pangkat, dia meriang. Meriang dia. Tapi kawannya dipecat, senang dia. Wah, ini luar biasa penyakit hasad nih. Dan itu banyak dialami oleh manusia. Rugi dia, sangat rugi orang pendengki. Karena amalnya puluhan tahun dia beramal hangus. Kan rugi tuh. Tahajud malam bangun, ngantuk-ngantuk bangun, solat ini bangun, solat tasbih banyak. Ternyata dalam catatan malaikat zong, habis semua. Kenapa habis? Hati berpenyakit. Fi qulubihim maradun, hati yang sakit. Ada berapa penyakit hati itu? Ujub, takabur, dendam, hasad. Sampai situ ada pertanyaan? Dipersilakan. Hah? Oh, riba. Riba itu bukan penyakit.
itu salah satu perbuatan amal buruk, amalus sayyiat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitam fakaritumu. Jangan kalian bergunjing satu dengan yang lain, karena gunjing atau riba itu sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu perbuatan buruk, ya. Tapi riba itu asalnya dari penyakit hati. Kenapa dia riba? Mungkin karena dendam. Kenapa dia riba orang lain? Mungkin dia hasad. Dari penyakit hasad itu dia mengriba orang. Bisa jadi. Bagaimana orang yang diribakan itu, orang lain ikut juga memberikan sebuah pandangan negatif, yang itu sama dengan membangun opini publik yang negatif. Itu riba itu. Riba itu kan ngajak orang untuk menjelek-jelekkan orang. Ngajak orang dari orang tak tahu, diajaknya seperti yang dia tahu. Tahu ndak? Tahu ndak? Tahu ndak? Tahu ndak? Si anu tu. Orang yang pertama ndak tahu jadi tahu. Supaya apa? Supaya orang ikut juga membenci dia. Itu namanya menggiring opini. Riba itu. Dan riba itu Pak, sekarang sudah menjadi diterang-terangkan. Di televisi berapa banyak riba. Malah tren. Orang cerai diberitakan. Orang bercerai diberitakan. Itulah berita-berita selebritis. Itu yang berjam-jam ibu-ibu nonton di rumah tuh. Orang bergunjing. Bapak-bapak gitu juga, politik. Debat ini, debat itu, menjelek-jelekkan orang. Orang si anu dijelekkannya, orang satu difitnahnya. Itu juga itu. Supaya apa? Menggiring opini publik. Kenapa? Hasad. Asap. Bicarakan asap. Kita lupa apinya mana. Kenapa tak dipadamkan? Sibuk bicara asap. Berasap ini, sakit kita. Apinya dipadamkan. Tapi ternyata yang terjadi di negara kita ini, api itu banyak di mana-mana. Dan orang bukan memadamkan api, membicarakan asap. Apinya itu yang jadi masalah. Dan kita tidak mau sepakat memadamkan api. Malah api itu titiknya semakin banyak. Pokok masalahnya apa? Itu yang jadi masalah. Jadi tak mungkin ada asap tanpa api.